Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk. Boleh nggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang tumbuh swarga lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Komunitas Muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya. Kowe tapi ya betul sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah kita tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, laku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan Ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas saya, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris ke Islam, duwe akeh ke Islam, nglakoni jimat ke Islam, nyekel patok ke Islam, dosa gede ke Islam, korupsi ke Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi, dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul nanti. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa.
Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan ya. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dan Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu, mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Telah punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi Delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Sakharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku Delala dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Tapi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu monggo jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Sakharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jari buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal ya gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun, wah, mesti harus kenal suwi, mau gayane tok. Mereka gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan mawon. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafirul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medit era karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medit jelas nih rokok aku roh. Jelas. Al-bakhil qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al-bakhil apa? Baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi yang medit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafirul yatim kahateni fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebakitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mulane jendur aku sebab jangan istighfar. Aku sing istighfar iso akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no.
Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren apa makhluk-makhluk apa? Keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najiyah kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum dalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah sangking alladzina tofaina. Mulane ngaji sing tenanan. Kowe ora usah anut khawarit. Khawarit ku opo ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah yo apa-apaan. Loh saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada kisos, ada hadul qadzaf, hadus sariko. Ya hukuman ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang nggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa. Makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah. Maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Ono numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim semalam rolikur. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok harus. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa?
29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih sudah difitnah. Coro Gus Bak, ya coro Gus Bak, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir sego ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Mergo segoro kidul langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin ndok gunung wis kesel dadi terus sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong Segoro Kidul. Segoro Kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku semeneng wong bodho. Kowe enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu, wong Islam kok doku, wong Islam kok doku umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jare orang alim tadi, itu orang umat Islam, Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji, umat Islam. Tapi kadang orang yang sama, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah, ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa, ela-ela makhluk itu orang Khawarij karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu, misalnya ada orang kriminal di Indonesia terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Jadi kalau misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jura-jura. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan ala-ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andaikan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia, sing beda pendapat dengan pemerintah gak warga Indonesia, negara ini habis kehilangan 50% warga Indonesia.
Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum, asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu nggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat orang ditanya sitok-sitok itu paham tau ora. Oh malaikat itu orang sing drengki disalahno pangeran kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh mana nih, tapi kalau orang fikih mana nih tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji, terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum, ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya, kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ nyari temannya, kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting ya niat ngaji ku hiburan, alternatif di bang ngomong sumpah ngadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale anggere melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Ya sauni-unimu. Jadi agama itu pokoknya jangan kulino merubah kestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah napa wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling nggak orang Indonesia? Lo kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia, meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi, tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta Mas. Jasa napa? Jasa. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun be wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya malah goblok kan. Kula nek anggar malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nderek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi wis rasa mbok imani biasa wae, mari fitnah ngene wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol. Memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dorah hatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya
Kayak saya itu kan biasa ngaji Quran ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat yang bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Maksudnya, karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol, simbol ya hakiki. Dong ya? Ya alhamdulillah. Ayo kok pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor ora jelas. Wah, kalau semoga goblokku barokah menang itu. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok wong alim berat takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambian lho, 17 Agustus apa? Apa? Targane yo. Pajak Bina. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas? Kira kalau di sini berapa nilainya? Kalau diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok demi duit 1 juta grebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya delok ku seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Jadi wong alim itu angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawarai. Jelas ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Makanya kalau nu kadang kok pinter kowe mbak aku. Karena kamu tahu ngalim itu angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh itu pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Makanya harus respect. Wong bodoh itu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Terus ngono ae. Dadi kadang-kadang lagi Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes amuni-unimu ngono dadi. Dan kau syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mun kula terusno. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi. Allah dirupani dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Aili qamati rumah sing dadi hunian min fadlihi krana mu anugerah Allah. Ya kula nyontokno bolak-balik ya. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena enggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu enggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, ngimpun Gusti kula mbusga fadole jalan gak aku kecewa jare.
Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas enggak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadhole pangeran, bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga wa men sifat itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua dadi mubalek ya to ora. Ayo ngaku ae. Tuane delok nduang dutan gede-gede sunah Rasul. Coba